Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Marcel Mas Channel Toko Josh. Kali ini gue bakal mencoba untuk sesuatu yang beda. Kita akan reaction dan juga sekalian review Super Sentai atau juga Power Rangers, karena disebut juga Power Rangers ya, yang berasal atau ditayangkan di Korea. Nah, kita akan coba untuk reaction opening-openingnya yang juga ternyata didubbing dengan bahasa Korea juga. Kita akan dengar apakah akan ada yang aneh atau enggak mungkin, atau mungkin lebih bagus ketika didubbing pakai bahasa Korea. Kita akan review dan reaction ya setelah opening berikut ini. Oke, untuk yang belum tahu ya, bahwa ternyata Super Sentai, series Super Sentai itu ternyata tayang juga di Korea atau Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara nggak tahu deh nayangin atau enggak. Yang jelas sih mungkin nayangin ya, kan di Korea Utara juga ada anak-anak, kita positive thinking aja ya. Tapi khususnya di Korea Selatan itu mereka menayangkan Super Sentai juga, Super Sentai-nya gitu. Bukan Super Sentai-nya, sorry. Jadi mereka mengambil atau membeli hak lisensi penayangan Super Sentai untuk ditayangkan di negaranya. Seriesnya sama, episode-episodenya juga sama, ceritanya sama. Pokoknya ya bener-bener diambil aja, kayak misalnya kalau sekarang RTV mungkin di Indonesia yang sering nayangin Super Sentai. Udah enggak sih ya, kalau sekarang udah bukan Super Sentai, Power Rangers ya. Entah karena hal apa. Padahal dulu RTV sempat nayangin Q Ranger, Lupin versus Pato ya, sekarang mungkin udah ke sisi yang berbeda, ke Power Rangers ya. Rata-rata Indonesia sering gitu, tapi malah di Korea hal yang sebaliknya yang malah terjadi gitu. Di Korea mereka alih-alih menayangkan Power Rangers, mereka malah menayangkan Super Sentai. Tapi uniknya mereka pakai nama Power Rangers untuk seri-seri Super Sentai. Jadi misalnya mereka beli lisensi untuk menayangkan Resoldier, tapi ketika ditayangkan di Koreanya mereka pakai nama Power Rangers. Power Rangers apa misalnya. Jadi unik gitu ya. Korea ini cukup unik karena mereka ngambil seriesnya untuk ditayangkan Super Sentai tapi pakai nama Power Rangers. Itu unik. Kalau di Indonesia kan mereka RTV sekarang ya, mereka nayanginnya Power Rangers dengan nama Power Rangers. Kenapa? Karena mereka memang ngambilnya versi Power Rangers Amerika, bukan Super Sentai gitu. Bukan Q Ranger. Dan kalau Q Ranger pakai nama Q Ranger aja kan, nggak pakai Power Ranger Q atau Power Ranger Q Ranger. Nah, kalau di versi Koreanya mereka malah pakai nama Power Rangers gitu. Tapi sejarahnya terlalu panjang untuk dijelaskan di awal. Kita sekalian nonton aja. Ini juga pertama kalinya gua reaction atau gua nonton versi musik-musiknya yang didubbing juga ke dalam bahasa Korea. Karena untuk yang belum tahu, mereka selain nayangin seriesnya, mereka juga suka mendaur ulang atau juga sebetulnya apa ya, mendubbing kembali itu lagu-lagunya dengan bahasa mereka gitu ya. Seperti yang dilakukan Indonesia juga sebenarnya, tapi di masa-masa mungkin tahun 90-an gitu. Kalau sekarang opening-opening tokusatsu yang dibawa dari Jepang, kadang-kadang kayak Kamen Rider mereka tetap pakai lagu versi Jepangnya aja gitu. Tapi mungkin nanti gue akan berikan pendapat tentang itu, kita sekalian aja ya sambil nonton. Karena gue juga penasaran tentang lagunya, kita nontonnya. Nah, ini pertama kalinya tayang. Oke, kita pause dulu, penjelasan dikit ya. Jadi ini gua edit sendiri, gua kumpulin sendiri videonya. Jadi gua nyari tahu di Wikipedia Korea Selatan itu pernah nayangin Super Sentai series apa dan lain-lain, gue cari tahu dan kemudian gua cari sendiri gitu lagu-lagunya di YouTube. Gue nyarinya di YouTube dulu juga gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa yang nggak ketemu sama gua, lagu-lagunya ada beberapa yang series yang nggak ketemu sama gua. Entah karena memang nggak ada versi dubbingnya atau gimana ya, gue juga nggak tahu karena gue bukan orang Korea tentu saja. Gue nggak terlalu ngerti sejarahnya, jadi gue cuma mencari tahu dengan ya pakai feeling aja gitu, nyari di YouTube. Terus kadang-kadang judulnya juga bahasa Korea gitu, jadi gue agak klik aja gitu. Dan gue nggak tahu apakah ini benar-benar official atau cuman lagunya aja videonya diganti alias visualnya diganti, atau memang jangan-jangan ini cover aja gitu. Gue juga nggak tahu gitu. Tolong mungkin ada yang tahu bisa komen di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas kadang-kadang pas gue buka pun video-videonya itu komen-komennya, yang komen-komen itu ternyata orang-orang Korea juga gitu, karena bahasanya bahasa Korea gitu. Nggak tahu bener atau enggak itu, tapi kelihatan sih tulisan Korea gitu. Nah, di sini udah gue edit sendiri keterangannya ya. Ada judul versi Koreanya yang di atas. Kalau di sini Earth Protector Flashman, ini judul versi Koreanya gitu. Jadi Korea ketika nayangin seriesnya mereka pakai nama apa nanti di atasnya itu ya, yang versi warna biru. Untuk bawahnya adalah judul dari series yang mereka ambilnya gitu, alias Chousinsei Flashman. Ini adalah Super Sentai ke berapa ya, pokoknya yang jadul-jadul juga gitu ini, Flashman. Itu judul asli Sentai-nya yang warna abu-abu di bawah, dan kemudian ada tahunnya juga 1989 ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Oke, ntar dulu. Ini juga aneh banget ya, karena seperti yang lu lihat mungkin di sebelumnya gue kan tulisin tahunnya itu 1908 berapa tadi? 87 atau 89 pokoknya gitu ya. Tapi ternyata di videonya yang gue cari di YouTube ada tulisan 1997. Gue nggak ngerti kenapa ada angka 1997 gitu. Jadi padahal kalau di Wikipedia-nya tertulisnya Flashman versi Korea itu tayang di tahun yang sebelumnya itu yang gue tulis itu. Tapi di videonya ada angka tahun ini ya, gue juga nggak ngerti. Silahkan mungkin ada kalau ada yang tahu komen aja di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas gue ngedit yang info-info tadi itu tanpa ngedengerin lagunya ya. Jadi gue cuma masukin videonya, terus gue kasih informasi tersebut dari Wikipedia. Tapi gue nggak dengerin lagunya. Kendati pun kedenger ya itu dikit-dikit lah gitu, karena pasti kedengeran juga gitu. Tapi gue pengen benar-benar reviewnya baru pertama kali ya di sini ya. Untuk yang ngerti editing di Premiere Pro pasti ngerti lah bahwa kita bisa aja ngedit tanpa harus ngedengerin atau ngeliatin full versi videonya gitu. Lanjut ya. Oke. Ini juga sebenarnya nggak kelihatan natural itu apa editannya. Tapi gue nggak tahu ini adalah asli atau enggak di tahun segitu sih, mungkin aja ya. Oke, kita dengerin lagunya ya. Oh. Kalau ini cewek ya yang nyanyi ya. Kenapa jadi bocah yang nyanyi? Oh ada, ya. Udah gitu cempreng banget. Kalau versi Super Sentai-nya laki kan yang nyanyi. Us. Kayak ngusir kucing anjing. Nah kalau Indonesia pun dulu kayak gini, maksudnya Dairenja didubbing pakai bahasa Indonesia, kemudian Kakurenja. Kemungkinan musiknya pun diaransemen ulang ya, karena mungkin temponya agak lambat ya, sependengaran gue sih. Baku. Oke, itu yang pertama ya. Ini Bioman ya, Space Commando Bioman, nama versi Koreanya. Ini sekalian gue ngasih informasinya agar kalian juga bisa ikut belajar ya. Bukan belajar juga, maksudnya sambil ada informasi juga gitu untuk kita tahun-tahunnya dan untuk kalian juga gitu. Oke, kalau ini tipe suaranya kalau ini mirip versi Jepang ya. Kalau nggak salah itu lirik aslinya Soulja bener deh. Na. Mohon maaf ya kalau memang agak burik, tapi memang video aslinya burik. Rata-rata cuma ada 360p. Oke itu. Bioman itu agak agak terasa maksa gitu. Oke. Chose. Gimana sih lirik aslinya? Gue juga jadi kagak ini. Oke, kalau ini temponya agak mirip ya dibanding yang pertama. Wah, ini Mas Keman kayaknya nih. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, tentu saja suku katanya akan bertambah kalau kalian nggak ngerti ya. Kalau dilagukan itu setiap kalimatnya ngikutin iramanya ya. Dan setiap suku kata itu sangat penting untuk irama tersebut gitu. Dalam artinya misalnya lagu apa deh? Misalnya, aku suka susu. Kenapa lagu itu bangsat? Kenapa lagu itu? Coba situ ya. Aku suka susunya misalnya, itu lagu iklan apa ya, pokoknya iklan susu gitu. Itu 7 suku kata ya. Ketika mau dialih bahasa ke bahasa lain, selain mereka nyari arti yang sama, mereka juga harus nyamain suku katanya, harus sama-sama 7. Kalau misalnya jadi 8 nanti pasti agak nggak enak gitu. Misalnya bahasa apa misalnya, gue juga nggak tahu bahasa apa ya. Misalnya bahasa Thailand misalnya pang lei pang sing pai poi pi pai, itu agak nggak nyambung gitu. Apalagi kalau misalnya di suku katanya misalnya, gue juga nggak tahu
tahu itu bahasa Thailand bener atau enggak. Tapi agak-agak kayak gitu kan. Tapi maksudnya poinnya adalah ketika diterjemahkan itu suku katanya kadang-kadang nggak sama kayak bahasa aslinya gitu. Artinya sama, suku katanya kadang-kadang beda gitu. Makanya kadang-kadang artinya dibedain dikit gitu biar bisa nyamain aja suku katanya. Kalau yang tadinya 7 suku kata terus tiba-tiba jadi 10 suku kata itu pasti jadi parah banget perantakannya gitu. Makanya pasti kita akan dengerin nada-nada yang kayak agak maksa gitu ya. Karena tentu saja ketika diterjemahkan ke bahasa lain, walaupun mereka mungkin udah berusaha, pasti sedikitnya akan ada lirik-lirik ketika yang harusnya 7 suku kata jadi 9 suku kata misalnya. Dan itu pasti akan kerasa banget gitu. Agak-agak dipanjangin atau agak-agak dicepetin gitu temponya. Ketika nyanyi gitu akan kerasa banget pasti. Oke, ini Mas Keman ya. Ikari Sentai Mas Keman. Nah, kalau ini anehnya judulnya bagus nih dan resolusinya juga bagus dan ini tulisan Jepang kayaknya. Jadi kayaknya sih ini entah videonya yang versi baru atau nggak tahu deh, atau cover ini. Oke, kalau ini cewek ya. Aduh, gue kenapa ketawa ngedenger kata sarang. Mungkin itu maksudnya sarangnya ya, cinta kali ya. Tapi maksudnya tetap lucu ya ketika ngedenger lagu yang biasanya kita dengar pakai bahasa Jepang, ketika diterjemahkan ke bahasa lain agak lucu ya. Apalagi Korea kan punya nada yang sebenarnya gue udah nggak terlalu asing ya sama bahasa Korea. Kenapa? Karena gue semenjak gara-gara corona ya kemarin, gue jadi sempat nontonin beberapa drama Korea juga gitu. Jadi gue udah nggak terlalu aneh ketika ngedenger orang ngomong Korea gitu. Tapi ternyata ketika lagu Jepang ditranslate atau dinyanyikan ulang pakai bahasa Korea tetap aneh ya ternyata. Apalagi kalau mungkin gue nonton ini sebelum 2020 pasti sepanjang video bakal ngakak terus pasti. Karena ngomong Korea, Thailand itu menurut gue memang agak-agak cara ngomongnya itu di telinga gue entah kenapa lucu banget gitu. Kayak kalau Korea gitu. Nadanya gitu-gitu terus. Dan sebelum nontonin drama Korea sih sebelum 2020 ya gue masih ketawa-ketawa terus gitu. Tapi kalau sekarang sih udah agak lumayan lah. Tapi ternyata tadi tetap lucu. Nah. Kami no kumu hoshida. Kalau nggak salah liriknya gitu ya. Oh, sama. Itunya sama ya. Tatakau kami ga utsukushi Ikari Sentai. Oke. Mas Kemen ya, bukan Mas Keman. Oke, ini untuk yang ini gue nggak nemu videonya atau versi bahasa Koreanya di YouTube, entah karena memang nggak ada pada masanya atau gimana. Gue juga nggak tahu, harus nyari tahu di mana gitu, atau memang nggak ada yang upload karena ini kan tahun 1993, jadi tentu saja mungkin nggak semuanya ada yang punya gitu. Kita nyari di YouTube versi Jepangnya aja susah gitu kalau Super Sentai. Kalau Power Rangers agak mudah gitu karena yang upload channel officialnya gitu, tapi kalau Super Sentai memang agak sulit. Jadi ini yang Squadron Changeman, ini judulnya versi Korea. Gue nggak nemu versi lagu Koreanya ya. Jadi cuman ada instrumen aja itu. Oke, ini kayaknya Live Man ya. Live Man Warriors of Peace itu judul versi Koreanya ya. Kalau ini cuman masih kayak lagunya lagu versi Jepang ya udah ditranslate aja kali ya. Tapi nanti akan ada series originalnya yang versi Koreanya. Jadi gue nggak sabar. Harusnya sih nggak bakalan sama ya lagunya sama versi Jepangnya kalau yang versi original. Oke. Ini masih mirip sama lagunya versi Super Sentai-nya. Na 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 na. Kalau ini kelihatannya jadul, kayaknya ini versi dulunya deh. Entah mereka dapat videonya dari mana. La 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 la. Oh, kalau nggak salah Live Man kan liriknya agak dirubah atau gua agak lupa judulnya. Ternyata ketika diganti bahasanya gini, gue jadi nggak inget ya lagu aslinya liriknya kayak gimana.
Kayaknya nggak gitu deh Pak ya. Joju Sentai Live Man. Oh, agak dirubah ya Joju Sentai-nya depan. Nah, oke, ini termasuk yang unik ya, karena kalau tadi sebelum-sebelumnya Super Sentai tiba-tiba muncul Power Rangers. Jadi sempat kayak versi Indonesia, Korea pun juga sempat nayangin versi Power Rangers-nya gitu. Jadi semenjak Power Rangers itu ada ya, ini kan 1994. Ini mungkin 1 tahun setelah versi Amerikanya ya, karena Amerika kalau nggak salah Mighty Morphin Power Rangers itu 93. Jadi 1 tahun setelahnya mungkin Korea pengen ngambil versi Amerikanya karena lebih apa ya, mungkin lebih nggak terlalu Japanese ya, karena kalau kalian tahu sejarahnya, Korea juga kalau nggak salah sempat dijajah Jepang juga gitu, dan dijajahnya lebih lama daripada kita gitu, jadi kebenciannya itu masih terasa sekali kayaknya sih, mungkin kalau kita kan lebih bentar gitu ya. Jadi mungkin mereka sempat mau nayangin versi Power Rangers-nya ya, dan dikasih nama Invincible Power Rangers, dan kalau nggak salah nayanginnya cuman yang season 1-nya aja gitu. Kenapa alasannya nggak tahu juga. Tapi kalau kalian sadar bahwa seri-seri sebelumnya Super Sentai itu diberi nama bukan pakai kata Power Rangers, tapi nanti seri Super Sentai setelah ini kalau nggak salah namanya jadi Power Rangers gitu. Padahal Super Sentai bukan Power Rangers. Nah, tapi kalau ini memang benar-benar Power Rangers nih, Mighty Morphin Power Rangers season pertama. Hello Zordon. Mari kita dengarkan Mighty Morphin Power Rangers. Oh, ini kayaknya itu terlalu maksa nih. Kayaknya ini videonya bukan video original dulunya gitu. Entah ya. Itu kan Power Ranger kan gitu-gitu doang ya liriknya. Ngapain diganti? Hujung Power Ranger. Hujung tuh apa ya? Ada yang mungkin belajar bahasa Korea? Silahkan komen di kolom komentar. Iya, kayaknya ini video yang versi Amerikanya ya. Nah, ini juga maksa banget tuh. Nempelin nih. Oke, ini Google Five nggak ada ya, gua nggak nemu. Jadi 96 Turbo Ranger nggak nemu juga. Tapi unik ya, setelah Mighty Morphin Power Rangers mereka nayangin seri-seri sebelumnya malah. Alias seri-seri sebelum 93 kalau nggak salah ya. Turbo Ranger ini sebelum Mighty Morphin Power Rangers gitu. Oh iya. GU Ranger. Ini dari Power Rangers Zeo ya. Emang gini ya lagu versi Power Rangers nya? Kayaknya nggak ada nyebut-nyebutin gini. Nggak ada gitunya kan? Tapi lumayan kok, lumayan menyenangkan gitu. Nah justru ya, gue lebih suka yang gini-gini. Maksudnya ketika suatu series tayang di suatu negara, ketika mereka ngambil dari negara misalnya Jepang, tayang di Korea, ketika itu dialih suara pakai bahasa Korea, menurut gue itu kreatif. Harusnya memang begitu. Kalau bisa memang, kalau gue sih setuju ya. Misalnya kalau RTV ngambil Super Sentai atau Kamen Rider atau apa Power Rangers misalnya, ketika mereka ambil untuk versi Indonesianya, gue akan lebih seneng ketika mereka juga dubbing, bukan hanya ngomongnya ya, mereka dubbing juga openingnya gitu, lagunya. Kalau ngomong di episode-episodenya, maksudnya ketika ceritanya sih emang pakai bahasa Indonesia kan ya. Tapi untuk lagunya kayaknya seru deh kalau kayak dulu gitu tahun 90-an yang pakai lagu versi Indonesianya gitu. Karena kan gue nggak ngerasain ya zaman-zaman itu. Gue nggak ngerasain serunya tontonan tahun 90-an gitu. Gue kan tahun 2003 lahirnya. Jadi gue nggak sempat nikmatin masa-masa tokusatsu atau anime gitu muncul ke Indonesia dengan pakai opening bahasa Indonesia gitu, dialih bahasa pakai bahasa Indonesia. Agak kurang
kurang menikmati. Gue taunya malah dari YouTube gitu, lagu-lagu opening Tsubasa dan lain-lain itu rata-rata gue tahu dari YouTube gitu. Dan gue lebih seneng justru kalau misalnya dialih bahasa ke bahasa Indonesia nanti gitu misalnya, karena pasti untuk anak-anak juga akan lebih mengerti bahasanya kalau pakai bahasa Indonesia. Dan tentunya harus niat ya, jangan ngasal gitu. Dan yang nyanyi harus benar-benar bagus suaranya gitu. Dan kalau bisa lagunya juga diaransemen ulang gitu, artinya ya nyesuaiin gitu. Kalau gue nonton Die Ranger versi YouTube di YouTube ya, versi Indonesia, gue ngerasa memang versi Star Ranger ya kalau di Indonesia itu ngerasa kayaknya lagunya diaransemen ulang gitu, nggak benar-benar minta ke si versi Jepangnya. Jadi lagunya kayak kerasa ini kayaknya diaransemen ulang gitu, dan kerasa lebih niat lah. Stasiun TV ketika ngelakuin itu kerasa lebih niatnya gitu. Dan pasti untuk anak-anak bisa lebih mengerti gitu dibanding pakai bahasa Jepang atau bahasa ya Inggris gitu kan. Kadang-kadang ada yang suka protes ya, misalnya ada yang kalian juga mungkin ada yang juga protes, RTV kenapa harus nayangin Super Sentai atau Kamen Rider pakai bahasa Indonesia sih misalnya gitu kan. Karena kalau dialog biasanya pakai bahasa Indonesia emang ya. Ada kadang-kadang yang nggak suka, kenapa nggak tayangin versi Jepangnya aja pakai bahasa Jepang terus pakai subtitle aja gitu. Karena mungkin ada yang ngerasa juga ketika dialih bahasa ke Indonesia malah jadi lucu gitu. Karena memang kadang-kadang pada lucu-lucu juga gitu. Ada jurus-jurus yang jadi lucu gitu, ada terjemahan-terjemahan yang unik dan aneh gitu. Gue pun kalau nonton di RTV gitu, Kamen Rider gitu misalnya, itu suka ketawa-tawa sendiri gitu karena dubbingnya lucu gitu. Tapi justru yang ngebuat gue jadi nonton RTV ulang gitu, untuk nonton ulang adalah karena dubbingnya gitu. Karena kalau gue nonton versi misalnya kalau RTV nayangin versi Jepangnya gitu, suaranya bahasa Jepang, ngomongnya bahasa Jepang, cuma dikasih subtitle doang, itu apa bedanya kayak gue nonton di internet gitu. Justru yang gue sukain nonton di RTV itu kadang-kadang gitu, nggak setiap hari juga sih, kadang-kadang aja gitu buat ketawa-ketawa doang, dubbingnya lucu gitu. Tapi gue malah justru lebih suka seperti itu. Dan untuk kalian yang sering minta versi Jepangnya aja, gini pak, anak-anak kalau disuruh baca subtitle, anak-anak Indonesia, orang Indonesia disuruh baca subtitle pasti akan kesulitan. Karena memang gue pun waktu kecil nggak terlalu bisa gitu baca subtitle. Dan untuk anak-anak memang harus didubbing, dan akan lebih bagus mereka kalau lagunya juga didubbing pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau buat gue sih ya, preferensi ini mah. Oke. Ini nggak ketemu juga ya Mega Ranger. Nah ini unik juga nih, mereka pakai nama Mega Ranger untuk penayangan versi Koreanya. Padahal mereka ngambilnya Power Rangers in Space untuk ditayanginnya gitu. Jadi bukan Mega Ranger yang versi Super Sentai ya. Jadi dia ngambil versi Power Rangers-nya, Power Rangers in Space, tapi dikasih nama sama mereka Mega Ranger, yang dimana itu judul atau nama untuk versi Super Sentai-nya gitu. Nah ini tahun 1999 ya. Oke, ini ketemu ya. Power Rangers Rescue kalau nggak salah tadi ya. Ini Lightspeed Rescue, jadi Lightspeednya mungkin dihilangin. Beda banget ya. Tapi ada, iya lagunya di aransemen ulang gitu. Lumayan sih, bagus sih. Oh ini tadi judulnya juga pakai bahasa Korea ya. Oke, ini Power Force Rangers dari Wild Force. Agak unik penamaannya. Power Force Ranger. Force-nya di tengah. Oke, aransemennya beda ya. Gue jadi lupa lagu Wild Force kayak gimana. Gue jadi lupa lagu Wild Force kayak gimana. Ini beda banget. Tapi ya oke gitu. Itu beda banget sumpah. Kayaknya Wild Force gak kayak gitu deh. Mungkin ada elemen-elemen yang diambil tapi beda banget. Nah ini adalah Dino Thunder.
Ninja Storm dilewat ya. Tapi ini Aba Ranger sebenarnya. Nah, ini bukan, bentar ya. Kalau ini bukan Power Rangers lagi. Jadi kalau gue baca di Wikipedia, jadi mereka akhirnya ngambil Super Sentai lagi karena katanya Power Rangers kan setelah Wild Force itu kan diambil alih oleh Disney ya. Dan ketika diambil alih oleh Disney, katanya sih harga untuk nayangin Power Rangers versi Disney itu dinaikkan harganya. Jadi lebih mahal dibanding versi Saban gitu. Jadi mungkin si Korea-Korea ini mereka mikir daripada ngambil versi Amerikanya yang lebih mahal, mereka ngambil versi Jepangnya aja gitu. Dan ini berarti membuka fakta bahwa lisensi untuk penayangan versi Jepangnya Super Sentai ternyata lebih murah kalau kasusnya seperti ini ya. Jadi gue mikir alasan RTV ngambil Power Rangers apa ya? Karena gue tadinya sempat mikir kayaknya RTV sekarang kan udah nggak ngambil Super Sentai lagi, malah jadi Power Rangers. Kayaknya Power Rangers lisensinya lebih murah deh ya. Atau mungkin sekarang emang lebih murah gitu. Tapi pada masanya Indosiar juga ada masanya mereka nayangin Super Sentai kan. Tapi setelah itu nayangin Power Rangers dan kemudian konsisten nayangin Power Rangers gitu. Itu dulu banget gitu. Jadi waktu dulu pun akhirnya mereka pindah ke Power Rangers. Jadi gue masih belum ngerti alasan kenapa TV Indonesia pindah nayangin Power Rangers gitu dibanding Super Sentai. Oke aja sih, maksudnya terserah juga gitu itu mah. Dan memang harus milih. Kalau enggak nanti anak-anak Indonesia yang nggak ngerti Super Sentai dan Power Rangers bakal bingung. Loh, ini kemarin bukannya udah tayang, tapi kok mukanya beda gitu. Kalau misalnya tiba-tiba RTV nayangin Power Rangers Dino Fury sama Resoldier barengan gitu, atau setelahnya gitu, nayangin series yang sama, pasti akan bingung banget itu, bikin bingung banget pasti untuk anak-anak yang nggak ngerti ya. Tapi ternyata di sini kasusnya adalah Korea ngambil kembali Super Sentai gara-gara Power Rangers naikin harga nayangin di luar Amerikanya gitu. Yang harusnya berlaku juga untuk Indonesia, tapi Indosiar malah nayangin Power Rangers terus gitu. Malah pindah dari Super Sentai ke Power Rangers. Nggak tahu alasannya kenapa. Tapi anyway ya, kita nonton aja. Kalau nggak salah dia ngasih nama Dino Thunder juga, Power Rangers Dino Thunder. Jadi walaupun dia ngambil versi Super Sentai-nya, dikasih namanya tetap Power Rangers. Mulai dari sini nih. Kayaknya lagunya beda deh, bukannya Aba Ranger. Abare, abare, abare. Ini beda banget. Kalau ada yang tahu mungkin komen. Enak sih, enak-enak aja. Tapi beda banget nih, nggak kayak diganti liriknya doang ya. Kayaknya bikin lagu sendiri deh. Oke, lagunya beda. Oke lah, bagus. Ini Power Rangers SPD. Tapi dia ngambilnya Dekaranger sebenarnya. Tuh lagunya juga Dekaranger. Hah? Bentar. Kok Special Police Delta? SPD Special Police Delta ini agak unik ya. Mereka ngegabungin dua series sebenarnya. Untuk yang nggak tahu, SPD itu di dua series, entah itu di Super Sentai-nya ataupun di versi Power Rangers-nya, mereka sama-sama ngambil kata SPD gitu. Bedanya mungkin di Power Rangers mereka benar-benar ditonjolin banget gitu SPD-nya, karena memang judulnya SPD. Kalau di Super Sentai kan Dekaranger, Tokusou Sentai Dekaranger. Tapi istilah SPD itu udah ada dari versi Super Sentai-nya sebenarnya. Tapi kalau di Dekaranger, SPD-nya itu panjangannya Special Police Dekaranger. Nah, kalau di versi Amerika alias versi Power Rangers SPD, itu SPD-nya adalah Space Patrol Delta. Tapi kalau ini digabungin dua-duanya, jadi Special Police Delta. Special Police-nya dari Super Sentai, Delta-nya dari Power Rangers ya. Nggak apa-apa juga sih, tapi Special Police Delta. Kalau ini lagunya kayaknya lagu versi Super Sentai ya, karena aransemennya iya. Nah. Kalau tadi Aba Ranger beda banget ya. Mungkin mereka aransemen lagunya sendiri atau bikin lagu sendiri. Dekaranger-nya diganti ya jadi Power Rangers.
Masuk aja sebenarnya, tapi kenapa tulisannya tetap Dekarenja? Na 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 na. Oh, bagus tuh. Deko ya. Oh, diganti ya. Harusnya Dekarenja harus gitu. Oke, bagus kok, bagus. Masuk aja. Power Rangers Magic Force. Nah, kalau yang satu 2006. Ini gue nemunya videonya patah-patah. Emang aslinya patah-patah ya. Bukan berarti YouTube kalian yang error. Go fight Power Ranger. Harusnya Magi Ranger ya. Oke, udah kelihatan ya arahnya. Setiap nama sentainya diganti Power Ranger. Kalau Riri keragunya. Oke. Kalau ini kurang kerasa semangatnya ya. Kalau ini sama kayaknya. Red to Fire. Tapi kan Jepang kan punya cara nyebutnya sendiri ya. Kayak fire jadi fire. Apakah di Korea juga sama? Fire. Red juga kan kalau Jepang Repto. Oke, itu agak maksa ya. Not gonna lie, itu agak maksa. Itu agak maksa yang terakhir. Anjir. Ini kayak ngedenger kayak dengerin baca berita gitu. Baca berita versi Korea gitu. Kayaknya yang nyanyi lemas amat. Belum imunisasi kayaknya yang nyanyi. Kalau ini gue lebih suka yang versi Jepangnya ya. Yang Jepangnya pun pas nyanyi ininya agak rendah gitu. Tapi dia agak masih ada powernya gitu. Kalau yang penyanyi Jepangnya. Karena mungkin dia memang penyanyi aslinya ya. Tidak bisa diremehkan. Subo Kenja. Na 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 na. Gua nggak inget liriknya. Subo Kenja. Subo Kenja. Oke lah ya. Walaupun Wild Spirits judulnya, Power Rangers Wild Spirit. Ini Gaki Ranger ya. Ini instrumennya sama, versi Jepang juga. Oke lah. Jadi kurang kerasa ada semangatnya ya. Tapi mungkin kendala itu tadi suku katanya mungkin ya. Kalau yang versi Jepangnya awal-awal tuh langsung kayak nonjok gitu. Na 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 gitu. Agak nonjok gitu.
Kayaknya Y-nya tuh maksa banget. Karena kalau versi Jepangnya tuh 2 suku kata kan. Kalau versi Jepangnya gimana sih? Na 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 gitu kan? Na 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 na. Kalau yang versi Koreanya na 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 y o i yang nggak ada repetitifnya. Kalau yang Jepang itu ada 2 suku kata na 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 na. Oh, baru yang kedua itu ya. Oke. Ya memang ada kendala. Y itu maksudnya Y kenapa gitu? Why kenapa? Nanya gitu. Atau itu bahasa Korea? Oh, wild maksudnya, astagfirullah. Wild. Kenapa gue dengernya why kenapa gitu? Agak maksa tapi itu. Oke, masuk. Ini Engine Sentai Go Onja. Tadi apa ya judulnya? Kalau ini Engine Force. Masuk. Oke, masuk. Oke, itu agak maksa. Engine Sentai Go Onja harusnya gitu kan. Oke, ini mungkin akan ada yang heran kenapa tiba-tiba ke Gaorenjai lagi ya. Jadi tahun 2010 itu kan tadi Go Onja ya, harusnya kan lanjut ke Samurai Sentai Shinkenja ya harusnya ya. Tapi ternyata Korea mau ngelewatin itu. Makanya setelah ini bakal langsung ke Goseija atau kalau Mega Force kali ya kalau versi Power Rangers-nya. Alasannya sih gara-gara katanya kalau samurai itu tema samurai itu lebih terlalu Jepang gitu. Kayak Jepang banget gitu. Kayaknya sih asumsi gue sih karena tadi itu hubungan Jepang Korea tuh memang agak-agak, walaupun sekarang udah enjoy aja ya, maksudnya ini aja nayangin series dari Jepang aja udah aman lah gitu hubungannya, tapi kayaknya tetap ada, kalau masih unsurnya terlalu Jepang mungkin mereka agak ngehindarin ya. Makanya tadi Power Rangers Ninja Storm juga di skip kan langsung ke Dino Thunder atau Hurricanea ya, Hurricanea itu di skip. Nah sekarang Samurai Sentai Shinkenja juga harus di skip gitu. Jadi mereka malah ngambil series yang dulu banget ini, ngambil ke Gaorenja gitu. Tapi kalau dulu mereka ngambilnya Power Force Ranger kan namanya, kalau nggak salah ya. Dan mereka ngambilnya versi Power Rangers-nya. Kalau sekarang ini mereka ngambil versi Gao Ranger-nya, alias versi Super Sentai-nya. Jadi namanya Power Rangers Jungle Force. Lagunya juga lagu Gao Ranger ini. Gao, Gao, Gao. Oke. Gao Ranger, Power Ranger, masuk nih. Oke, ini enak lumayan. Kayak ngerasa ngedenger versi Jepangnya aja gitu. Oke, itu agak ngeganjel dikit ya. Power Ranger agak maksa dikit di situ. Karena harusnya Yakuju Sentai, harusnya gitu kan. Yakuju Sentai, wah 6 suku kata diharuskan jadi 4 suku kata. Ya pasti maksa. Oke, ini Goseija ya. Ini juga pasti lagunya versi Miracle Force, versi Jepang ini.
Na 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 na. Apa itu? Suara belakangnya apa ya? Ca 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 ca. Oke, ini lumayan lah ya. Kagak ada yang maksa-maksanya. Orange Captain Force. Ini adalah series legendaris. Mari kita dengarkan. Oh, Mitsubishi. Mijase. Kabe time yang aja naik Oke. Oh, dirubah ya. Harusnya let's go Kaija. Tapi masuk kok, bagus. Oh, diganti pakai bahasa Korea ya, bagian go Kaija-nya. Let's go Kaija harusnya. Captain Fauzi. Ini adalah Power Rangers Go Buster. Ini pertama kalinya mereka pakai nama Sentai-nya ya. Tapi tetap pakai ada Power Rangers-nya. Nah, kalau ini berarti oke ya mereka pakai bawa-bawa Busters. Karena namanya Busters karena namanya Power Rangers Go Busters. Kayaknya kalau ini videonya bukan video aslinya deh ya. Agak aneh tadi. Loh ini beneran nge-freeze gini. It's morning time. Kalau ini agak masuk ya, karena emang gue Busters. Nah kalau ini gue cuma nemu lagunya doang nih. Videonya juga dari channel YouTube-nya ini, tapi nggak ada visualnya, cuman gini-gini doang. Oke, powernya lumayan ada. Kenapa ini ada foto apa ini? Rusak atau apa ini? Gue nggak terlalu inget lagi binatang-binatang. Kenapa ada rusa lagi ngejilat rusa lagi? Ini berusa bukan ya? Masuk. Masuk. Nah kalau kalian nggak tahu, ini jadi katanya sih jadi Power Rangers atau Super Sentai paling terkenal di Koreanya. Katanya ini jadi yang paling populer seriesnya. Tapi lagunya masuk ternyata. Nah ini Power Rangers Train Force dari Tokyo nggak nemu ya gue. Sayang banget.
Nah ini anehnya nih, katanya mereka nggak ngambil Shinkenja gara-gara terlalu Jepang, tapi ternyata ninja tetap mereka ambil. Nggak tahu gue juga. Mungkin sekarang udah agak lebih, ya udahlah Jepang juga nggak apa-apa mungkin. Kashimoto Sanjo. Ninja Pan, nggak bisa gitu kan? Tapi yang sebelumnya tuh yang Kyoryuja emang sesuai banget ya. Pelafalan bukan sesuai ya. Kayak masuk-masuk aja gitu. Kalau ini kayaknya videonya video asli. Nah, kalau ini adalah original seriesnya. Ini original series. Jadi karena di Kyoryuger itu, gua kan udah bilang tadi ya, Kyoryuger itu jadi series yang paling digemari gitu oleh Korea gitu. Jadi itu paling terkenal. Jadi itulah kenapa dia bikin season 2-nya. Jadi ceritanya mungkin agak nyambung. Ya gue juga belum pernah nonton gitu seriesnya. Mungkin nanti nyari nonton mungkin. Tapi belum nonton gue series untuk versi Koreanya ini. Tapi katanya sih ini season 2-nya. Jadi ya ceritanya mungkin nyambung atau gimana. Tapi gara-gara kepopuleran series Kyoryuger itu, makanya dia bikin sequelnya gitu, season 2-nya dinamain Power Rangers Dino Force Brave gitu. Kalau sebelumnya kan Dino Force doang, ini ditambahin Brave ya, season 2 alih-alihnya gitu. Jadi ini Korean original series dan ya nah itulah kenapa muka-muka sangat asing ya untuk Power Rangers atau tokusatsu Jepang. Kayak ngerasa ngelihat K-pop K-pop Jepang ya. Apalagi ini lihat K-pop banget. K-pop Jepang, K-pop Power Rangers itu. Ini lagunya original ya berarti. Kayaknya gue pernah dengar deh. Apa gue sebelumnya udah pernah dengarnya lagu itu? Atau mungkin pernah nonton di YouTube? Kayaknya pernah dengar deh. Dino Force Brave. Atau ya mungkin sebelum ini pernah dengar kan? Oh ini Power Rangers Animal Force Double Susan Taijo Ojar. Nggak ada ya. Gue nggak nemu. Oke ini Power Rangers Galaxy Force Kyuranger. Gue juga nemu nggak? Oh nemu ini. Videonya emang di YouTube emang cuman foto doang kayak gini. Masuk ini, masuk. Enak. Oke. Lumayan tadi yang tadi masuk. Kalau ini Power Rangers Dinosaur Resolja. Nah, Lupin versus Pato di skip dulu ya di sini ya. Ini sama-sama. Ini rusa yang tadi ya. Ini rusa atau kancil sih? Ini kayaknya channelnya sama deh kayak yang tadi. Tapi Lupin versus Pato di skip
karena mereka pengen langsung ke Dinosaurus. Soalnya gara-gara Kyoryuger kan paling terkenal kemarin di Korea. Jadi mereka nganggapnya kayaknya kalau Dinosaurus lagi bakal disukai lagi gitu. Makanya langsung ke Resoldier. Masuk ya ini. Oke. Bagus, masuk. Nah, jadi urutannya agak aneh. Kalau versi Super Sentai kan harusnya Lupin versus Pato dulu. Kalau ini Resoldier dulu baru Lupin versus Pato. Harusnya kan Lupin Pato dulu baru Resoldier. Jadi ini baru di 2020 mereka nayangin Lupin Patonya. Masuk. Masih dibagi dua sama. Yang satu laki-laki, yang satu cewek. Gue jadi inget gue pernah nge-cover lagu ini. Jelek banget sih. Masuk ini juga. Kayaknya makin kesini makin kita makin jarang ya ngedengar lirik yang maksa gitu. Kayaknya mereka memang makin sekarang makin nyari benar-benar yang pasnya gitu. Oke. Lupin Force, Patin Force. Nah ini langsung ke Zenkaiger ya. Power Rangers Zenkaiger. Masuk. Harusnya kan Kira Major dulu ya. Tapi Kira Major di skip. Gak tahu alasan kenapa. 난 이 세상을 지킬 거야. 파티 자체가 처음이야. 이게 뭐야? Jadi ngomongnya Korea juga. Masuk. Oh itu agak yang jelek dikit. Oke. Ya, itu yang terakhir ya. Sebenarnya mereka nayangin Dawn Brothers juga setelah ini. Jadi Power Rangers Dawn Brothers kalau nggak salah. Atau gimana? Gue juga agak lupa. Tapi gue nyari di YouTube belum ada sih openingnya. Atau belum tayang atau gimana gue juga nggak tahu ya. Karena susah banget nyari informasinya, Pak. Saya kan bukan orang Korea. Tapi itu mungkin ya pengalaman yang menarik untuk menonton lagu-lagu Super Sentai versi bahasa lain. Apalagi tadi ada yang originalnya dan menurut gue enak-enak sih, lumayan aja gitu. Kayak yang versi Abarenja tadi juga masuk-masuk aja. Mungkin nanti setelah ini gue dengerin lagi ya. Karena kayaknya enak tadi. Yang Abarenja juga original, cuman tadi ya gara-gara gue kebanyakan ngoceh aja jadi agak tidak terlalu fokus ya. Tapi pengalaman sih menarik ya ini, dan gue tetap termasuk yang kayaknya seru deh kalau Power Rangers versi Indonesia gitu, atau Super Sentai Indonesia, atau Kamen Rider mungkin dialih bahasa juga gitu lagu-lagunya, karena itu yang bikin menarik untuk nonton di TV lagi gitu. Karena kalau nonton bener-bener mirip banget ya, cuma dikasih subtitle atau gimana. Kalau sekarang sih enggak dikasih subtitle, mereka dubbing juga gitu. Tapi maksudnya kan ada orang-orang yang minta, oh nayangin versi Jepangnya aja, nggak usah di dubbing gitu, tinggal kasih subtitle. Justru itu bikin gue, ngapain gue nonton di RTV kalau itu, nonton aja di internet gitu. Yang
yang gue bisa tonton kapanpun gue mau gitu. Walaupun mungkin kalau di RTV nggak lebih merasa berdosa ya, karena RTV tentunya bayar lisensi, jadi mereka nggak bajakan gitu ibaratnya. Tapi tentu ada jangka waktu yang cukup panjang gitu, jadi agak gimana ya. Sekarang aja gue kan udah nontonin Don Brothers sampai episode 15, sedangkan RTV kan belum nayangin, dan nggak tahu juga nggak bakal nayangin kayaknya, karena mereka kan ke Power Rangers juga pada akhirnya. Jadi memang ada series-series yang gue pengen tonton secepat-cepatnya gitu, dan ketika RTV nayangin rata-rata udah gue tonton semua gitu. Satu-satunya yang buat gue nonton lagi cuman gara-gara pengen ketawa-ketawa ngedenger dubbingnya doang gitu, dan akan lebih seru kalau lagunya juga ikut di dubbing gitu sama RTV, pihak RTV. Dan gue memang bukan tipe orang yang senang nonton ulang ya, sebagus-bagusnya series atau film yang pernah gue nonton gitu, gue nggak pernah, bukan tipe orang yang seneng nontonin ulang gitu sesuatu yang udah gue tonton walaupun seru misalnya gitu. Kadang-kadang gue mau nyoba kayak gitu, tapi ketika nonton apa misalnya series gitu, gue mau coba untuk nonton ulang episode 1, 2 masih nonton, tapi pas nonton episode ketiganya udah nggak ada rasa pengen nonton lagi, karena gue udah tahu ceritanya gitu, jadi susah untuk mendapatkan rasa yang sama. Mungkin ada film-film yang gue tonton ulang, karena setiap gue tonton mungkin rasanya tetap sama dan punya pengalaman yang tetap berbeda gitu, ada mungkin ya, cuman gue nggak inget. Tapi gue memang pada dasarnya bukan orang yang senang nonton sesuatu berulang-ulang gitu yang udah gue tonton. Jadi ketika RTV nayangin tokusatsu yang udah gue tonton sebelumnya, yang buat gue nonton ulang, kadang-kadang nonton gitu, buka RTV buat nonton, kadang-kadang biar pengen tahu aja dubbing-dubbingnya gitu, karena lucu-lucu gitu. Avengers aja gue nggak pernah nonton ulang. Avengers dari zamannya Tony Stark sampai sekarang gue nggak pernah nonton film Iron Man pertama 2 kali, nggak pernah. Mungkin nanti ya kalau kangen gitu, tapi selama ini sampai saat ini sih MCU gue nggak pernah nonton ulang gitu. DCEU nggak pernah nonton ulang, memang tipenya bukan penonton ulang. Tapi gimana menurut kalian? Pendapat kalian tentang series yang tayang di negara Korea Selatan ini, Power Rangers versi Korea Selatan? Mungkin kalian ada mendapatkan pengetahuan baru dari video ini, atau juga mendapatkan hiburan baru setelah dengerin lagu-lagu Jepang dengan lirik-lirik Korea yang cukup menggelitik juga gitu. Tadi pun gue ketawa-ketawa, ada beberapa yang ketawa gitu. Atau mungkin kalian juga berpendapat sama mungkin dengan gue, kalian juga pengen mungkin versi Super Sentai atau Power Rangers atau Kamen Rider yang tayang di TV Indonesia untuk dialih bahasa juga gitu lagu-lagunya, agar mungkin kita bisa merasakan nuansa era tahun 90-an gitu, dimana series-series luar tuh pada didubbing gitu, lagunya juga gitu didubbing ke bahasa Indonesia, dan itu jadi lagu baru menurut gue. Ketika didubbing ke Indonesia jadi rasanya jadi lagu baru gitu, kayak Dairenja gitu ya. Kadang-kadang gue tetap dengerin, buka YouTube gue kadang-kadang dengerin versi Star Ranger-nya gitu, berubah nah gue aja tahu gitu lagunya yang versi Dairenja, versi Star Ranger-nya gitu, karena gue nontonin di YouTube gitu, walaupun gue bukan anak tahun 90-an gitu, tapi kayaknya menyenangkan gitu hidup, atau maksudnya merasakan hal yang sama gitu di era itu. Kalau misalnya RTV mau gitu ngedubbing lagu-lagunya juga untuk tokusatsu gitu, tapi nggak tahu lah ya. Tapi itu pasti jadi pekerjaan tambahan sih, tapi entah kenapa gue sempat ngerasa kayaknya seru deh. Tapi kalau kalian nggak sependapat juga nggak apa-apa, silahkan kasih tahu aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian kayak gimana. Mungkin kalian nggak setuju. Nggak, gue lebih suka versi Jepangnya, karena kalau didubbing ke Indonesia jadinya acak-acakan atau nggak enak atau gimana, terserah kalian ya, nyari penyanyinya yang enak dong. Tapi ya itu saja, mungkin udah panjang banget ini, udah 1 jam ya, nggak tahu diedit jadi berapa jam karena kebanyakan bacotnya ini, padahal video aslinya cuma 35 menit. Tapi ya itu ya untuk video kali ini, silahkan like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di @amar_salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya, bye bye.